Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Yunita Priscilia Banjarnahor. Baiklah, di video ini kita akan membahas apa itu tentang CSS. CSS adalah singkatan dari Chaining Style Sheet, yang merupakan bahasa yang digunakan untuk mengendalikan tampilan dan format suatu dokumen HTML. CSS memungkinkan pengguna untuk memisahkan presentasi atau style dari struktur atau markup dokumen, sehingga memungkinkan pengguna untuk secara efisien mengubah tampilan halaman web secara keseluruhan dan mengedit kode CSS. Dengan menggunakan CSS, kita dapat mengubah latar belakang, ukuran, jenis huruf, dan tata letak elemen, dan banyak lagi. CSR berfungsi dengan menggunakan aturan-aturan yang ditetapkan dalam dokumen terpisah atau dapat dituliskan secara langsung dalam elemen HTML menggunakan atribut gaya atau style atribut. Dalam CSS, penulisan CSS terbagi atas tiga. Yang pertama, inline CSS. Inline CSS adalah CSS yang penempatannya akan ditempatkan pada tag HTML. Misalnya, jika kita ingin membuat suatu paragraf dalam HTML, maka kita membuat CSS di dalam tag tersebut. Yang kedua, internal CSS. Dalam internal CSS, kita menempatkan CSS-nya di dalam tag body dan juga tag head. Yang ketiga, CSS eksternal. Dalam CSS eksternal, kita menempatkan CSS-nya di dalam file terpisah dari HTML-nya. Baiklah, di sini kita akan mempraktikkan secara langsung tiga cara penulisan pada CSS. Yang pertama, kita mengetikkan struktur daripada HTML. Dan selanjutnya kita mengetikkan title di bagian head. Dengan judul belajar CSS. Selanjutnya, di bagian body, kita memasukkan beberapa kalimat di bagian paragraf di header. Kita memasukkan kalimat, kita copy saja supaya lebih cepat. Kita Ctrl S. Selanjutnya kita buka di bagian web browser, kita Ctrl O, bukanya, kita cari. Saya tadi menyimpannya di pemrograman web. Maka di sini sudah tampil tulisan. Sebelumnya untuk jaraknya kita beri BR supaya dia rapi ke bawah. Ctrl S. Kita reload, nampak perubahan. Selanjutnya, untuk pengaturan CSS secara inline, yaitu kita memasukkan pengaturan CSS-nya di dalam tag B, yaitu di dalam tag itu sendiri. Jadi di sini kita ketikkan style kita masukkan background color-nya berwarna marron. Selanjutnya, kita juga dapat mengubah warna tulisannya menjadi color, menjadi warna white atau putih. Selanjutnya, kita juga dapat mengatur marginnya, yaitu jarak antara kiri atas bawah.
margin 50 px. Kita Ctrl S dan reload, maka nampak perubahan di dalam CSS yang telah kita ubah sebelumnya. Selanjutnya kita menggunakan cara penulisan CSS yang kedua, yaitu internal CSS. Sebelumnya kita tambah juga paragraf seperti ini. Kita Ctrl S. Dari ini nampak ya perubahannya. Selanjutnya pada internal CSS kita menempatkan pengkodeannya di dalam tag head, itu dengan klikkan di tag head, buka kurung style, enter. Kita pertama ingin mengatur bagian body. Aktifkan body, enter. Bagian body kita akan mengatur background color-nya menjadi warna black. Selanjutnya kita mengubah bagian body, juga kita bisa mengubah font size-nya, font style-nya menjadi italic. Kita Ctrl S, kita delete, jadi tidak tampak perubahannya. Selanjutnya kita juga dapat mengatur yang di bagian paragraf. Nanti buka kurung vertikal sebenarnya kita buat dia menjadi tulisannya di tengah. Selanjutnya kita buat box zone, bayangan boxnya px 20 px jadi warna black. Kita Ctrl S, kita reload, sudah nampak. Untuk melihat bayangannya kita mengubah warna backgroundnya warna, kita mengubahnya menjadi warna nah, kita dapat melihat bayangan shadownya. Selanjutnya kita akan mempraktekkan cara penulisan CSS yang ketiga, yaitu cara external CSS. Pertama, kita membuat file yang berbeda dari halaman HTML-nya. Kita buat new file dengan style CSS. Kita simpan dia ke file. Di sini sudah ada style CSS. Untuk pemanggilan style CSS, pertama-tama kita mengetikkan di bagian head, di dalam bagian tag head, yaitu link style sheet.
kita menggunakan pemanggilan dengan karet. Sama dengan spell CSS, nama file yang kita buat. Selanjutnya kita mengatur di bagian CSS stylenya. Kita masukkan paragraf yang ingin kita atur. Yang pertama kita atur font family-nya, yaitu font family yaitu jenis tulisannya. Jadi mau escape, kita Ctrl S. Kita lihat bahwa tulisannya sebelumnya seperti ini menjadi seperti itu. Selanjutnya kita mengatur font size-nya. Kita coba membuat 30 pp. Ctrl S. Kita lihat tulisannya menjadi sebesar ini. Kita kembalikan ke normal saja, kita buat saja 15 S. Selanjutnya kita beri border radius. Border radiusnya kita masukkan 20 px. Pixel itu kita reload. Nah, dia akan memberi efek ini, border radius, lengkungan pada ujung. Selanjutnya kita mengatur padding, jarak dari tulisan ke border atau tepi. Kita atur dia menjadi 50 px. Kita Ctrl S, kita lihat perubahannya. Kita lihat bahwa jarak dari tepi ini ke tulisan dia 50. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai 3 cara penulisan dalam CSS. Jika ada kesalahan atau tutur kata atau perilaku saya yang kurang berkenan, dapat di komen pada kolom komentar. Terima kasih. See you.